Ayo, semuanya kumpul! Kumpul! Kalian semua boleh pergi. Biar aku sendiri akan menemui mereka. Pergi! Kami sudah melaksanakan tuntutan Tuan. Iya. Tapi mana pengganti binatang peliharaan mereka? Kami tidak memiliki hewan yang telah kami bunuh dan kami makan. Tetapi, ini mungkin bisa untuk membeli apa yang telah kami hilangkan. Baik, kamu boleh pergi, Denawa. Saya kira apa yang telah kalian berikan melebihi dari apa yang telah kalian rusak. Tapi sekali lagi aku peringatkan, jangan berani lagi mengganggu desa ini. Atau kalian semua kubunuh. Mengerti? Kami bersumpah di depan Tuan. Baik. Sekarang kau boleh pergi. Kalian mendapatkan emas untuk mengganti binatang piaraan yang telah mereka ambil. Sekarang, saya mohon kepada Begawan untuk membaginya secara adil.
Akan saya lakukan sebaik mungkin, Tuan. Dan kami ucapkan terima kasih atas nama seluruh warga desa Dandaka. Silahkan. Barata dan Trupena belum datang. Ada perlu apa, Kanda? Kalau Nandarama dan Laksmana datang, mereka berdua pasti akan melapor kepada Kanda Prabu. Mereka menunggu di perbatasan. Rama sudah harus mempersiapkan diri sebagai Yuaraja. Karena aku sudah sering sakit-sakitan. Ada apa, Dinda Dewi? Kok tiba-tiba awan mendung menyelimuti keceriaan wajahmu? Hamba takut untuk mengatakannya, Kanda Prabu. Sebab kesannya hamba menagih janji kepada Paduka. Ya, aku ingat. Kalau tidak salah, aku pernah menjanjikan akan mengabulkan 2 permintaanmu. Yang pertama, ketika kamu menyembuhkan sakit bisulku. Yang kedua, ketika kamu mengorbankan diri untuk menyelamatkan aku. Kalau tidak, barangkali aku sudah masuk jurang. Ya, aku ingat. Tapi ketika aku menanyakan, kamu selalu bilang, nanti saja. Sekarang katakan, Dinda Dewi, apa keinginanmu? Kaulah segalanya bagiku setelah Dinda Permaisuri meninggal. Kanda Prabu pasti akan mengabulkannya. Sebab kalau tidak, hamba tidak akan mengatakannya. Ayo katakan ke Kayi. Aku pasti mengabulkannya. Sabtu Pendito Ratu Tan Keno Wolawali. Baik. 2 kali Kanda Prabu berjanji. Iya. Maka hamba pun hanya memohon 2 hal. Pertama, anak hamba Baratalah yang harus menggantikan Kanda Prabu sebagai raja di Ayodhya. Kedua, untuk menghindari terjadinya pertikaian, Kanda Prabu harus memerintahkan Rama meninggalkan Ayodhya selama 12 tahun. Aku tidak bisa menjawab sekarang, Kekayi. Hamba yakin bahwa akan sulit sekali bagi Kanda Prabu bisa mengabulkan permintaan hamba. Itu kenapa selama ini hamba ragu untuk mengatakannya. Kekayi, permintaanmu sangat sulit. Aku harus melakukan semedi untuk memohon petunjuk dari Dewata. Sebab galibnya, seorang Yuarajalah yang akan menjadi pengganti apabila seorang Prabu lengser dari tahtanya. Yuaraja itu adalah Rama Wijaya, karena dia adalah putra dari permaisuriku, Dewi Sukaslaya. Hamba hanya menyampaikan permohonan. Paduka sendiri yang berhak untuk menolak atau mengabulkannya. Paduka yang menebar janji. Paduka yang bersumpah akan mengabulkan permohonan hamba. Dunia akan mentertawakan Paduka kalau berani menyalahi sumpah. Kekayi, tahukah kamu permintaanmu itu sangat terkutuk? Bisa menimbulkan perang saudara yang sangat mengerikan. Kamu mengendaki hak orang lain. Tahta itu milik Rama. Mengusir dia yang sama sekali tidak berdosa adalah tindakan yang sewenang-wenang. Hamba tidak keberatan kalau Paduka mau menyalahi janji.
Itu hak Paduka. Paduka tidak pernah membatasi permohonan yang akan hamba ajukan. Duh, Dewata Agung, apa yang harus hamba lakukan? Hamba serahkan keadilan hamba lewat keadilanmu. Hamba tidak mampu melakukannya, karena janji sudah terlanjur hamba ucapkan kepada istri hamba. Iya, dialah kesatria yang memenangkan sayembara di Mantili. Pasti dia seorang yang sakti mandraguna. Aku Resi Bergawa, penguasa hutan ini. Hei, apa maksudmu orang tua? Apa kau pernah punya persoalan dengan kami? Hah? Siapapun yang berani lewat harus berhadapan denganku. Resi? Apa pantas seorang resi berperilaku seperti itu? Hei, tindakanmu itu hampir mencelakai kami. Aku memang sengaja mau membunuhmu. Kalau itu keinginanmu, aku wajib membela diri. Karena nyawaku cuma satu. Hah? Kesaktian Satria Ayodhya ini bukan cuma berita. Ayo keluarkan seluruh kesaktianmu, Rama! Terima kasih. Tuan telah menuntaskan penderitaan saya. Saya tidak mengerti apa maksud Resi. Selama ini saya menderita karena sudah terlalu lama hidup. Saya sudah bosan dengan kehidupan Mayapada yang busuk. Saya ingin menjemput kematian saya, tapi tidak ada seorang kesatria pun yang mampu merobohkan saya. Akibatnya semakin banyak saya membuat dosa. Membunuh para kesatria yang kutantang bertarung. Kalau darah mereka saya kumpulkan, mungkin sudah menjadi telaga. Kenapa Resi tidak menebus dosa dengan melakukan tapa berata? Untuk kemudian bisa moksa. Saya lahir sebagai kesatria. Hidup pun sebagai kesatria. Maka yang saya dambakan adalah kematian sebagai seorang kesatria. Terima kasih, Rama.
Ada apa, Kanda? Rama dan Laksmana sepertinya sudah datang. Ampun Romo Prabu, kalau Kanda Rama dan Laksmana datang, pasti orang hamba akan melapor kemari. Setiap hari, hamba dan Trugena selalu menunggu di perbatasan. Tetapi aku sudah mencium baunya. Mungkin besok dia pasti datang. Ada kereta! Iya, iya. Tidak salah Ayahanda Prabu memuji negeri Kanda. Memang sangat cantik. Ayodhyapala negeri yang kecil. Selama ini rakyatnya merasa tentram dan makmur. Karena Ayahanda sangat adil kepada seluruh rakyatnya. Jangan-jangan Kanda Rama. Mungkin dia berhasil memboyong putri dari negeri Mantili sebagai hadiah sayembara. Selamat datang Kanda Rama dan Kanda Laksmana. Bagaimana kabar semua keluarga di Kedaton, Dina Barata? Romo Prabu sedang sakit, Kanda Laksmana. Sakit. Waktu kami pamit pergi, beliau sangat sehat. Mungkin kangen pada Kanda berdua. Oh iya, sebentar. Ini istriku Sinta. Sinta, yang ini Trugena, dan ini Barata. Mereka adik-adikku yang setia. Kanda Prabu, Nanda Rama dan Laksmana sudah datang. Dia bersama seorang gadis yang sangat cantik. Artinya, dia memenangkan sayembara itu. Iya, Dan gadis itu pasti putri Dinda Prabu Janaka. iya. Ayo, Kanda. Kanda, ada apa? Kanda Prabu? Seandainya Sukaslaya masih hidup, dia pasti bahagia melihat putranya menyunting seorang gadis yang cantik. Tetapi aku semakin tersiksa. Kekasih, rasanya aku tidak mampu mengutarakan semua permintaanmu kepada Rama.
apa yang Romo rasakan. Kanjeng Ibu, apa sebenarnya sakit Romo Prabu? Kanjeng Ibu, mungkin Romo Prabu perlu istirahat. Kami mohon pamit dulu. Sebenarnya, hamba hanya ingin mau memperkenalkan istri hamba, Dewi Sinta. Nanti Ibu sampaikan. Hamba tidak setuju dengan permintaan Kanjeng Ibu. Semua rakyat Ayodhya tahu bahwa Kanda Rama adalah seorang Yuwa Raja. Dan putra mahkotalah yang paling berhak menggantikan Romo Prabu. Hamba tidak mau menyakiti Kanda Rama Wijaya. Bagaimanapun, Ibu harus membatalkan permohonan itu. Tidak, anakku. Permintaan itu adalah hak Ibu. Kanda Prabu sendiri yang berjanji akan mengabulkan apapun permintaan Ibu tanpa ada tabu apapun. Maksud Romo Prabu tentu selain tahta. Karena Ibu tahu bahwa Kanda Rama sudah diangkat menjadi Yuwa Raja sejak kecil. Jangan, Barata. Semua ini Ibu lakukan untuk kamu. Ibu tidak mau kamu hanya menjadi orang kedua atau bahkan ketiga di negeri ini. Ibu ingin kamulah yang berkuasa di Ayodhya Pala ini. Hamba juga punya hak untuk menerima atau tidak menerima kedudukan yang diperoleh dengan cara seperti ini. Barata, kamu menyakiti hati Ibu. Jangan, anakku. Terus terang, saya tidak bisa menerima permintaan Kanjeng Ibu. Sekalipun Romo Prabu mengabulkan misalnya. Rupanya itu yang membuat Romo Prabu sakit. Ini memang sangat pelik, Barata. Sebagai raja, Romo Prabu tidak akan memungkiri janjinya kepada ibumu. Di sisi lain, beliau tidak ingin mencabut hak saya sebagai putra mahkota. Saya akan coba selesaikan secara baik-baik. Yang penting supaya Romo Prabu kembali sehat. Saya tidak mau Kanda mengorbankan hak Kanda hanya demi keinginan ibu saya. Saya akan mencoba untuk menghentikan keserakahan ibu saya dengan mengatasnamakan saya. Aku paling tidak suka mendengar laporan kegagalan. Apa hebatnya pangeran dari Ayodhya itu? Apa kalian tidak malu? Jauh-jauh meluruk ke tanah seberang, hanya menjadi pecundang. Hah? Ampun Maharaja, kedua kesatria itu benar-benar sakti mandraguna. Kami hanya dijadikan seperti mainan anak kecil waktu menghadapi mereka. Ilmu kanuraganya begitu tinggi dan memiliki senjata sakti.
Ya! Jangan bicara soal kesaktian di hadapanku, Kala Dungkul. Karena aku adalah Maharaja dari seluruh ilmu kesaktian di muka bumi ini. Nanda Maharaja, kendalikan amarahmu. Apa Nanda mau melanggar sumpah Nanda sendiri? Jangan ikut bicara, Paman. Sumpah itu sudah tidak berlaku lagi. Sejak Arjuna Sasrabahu mati. Karena aku bersumpah di hadapan dia, bukan di hadapan dewa. Pokoknya, siapapun yang berani menyerang rakyatku, dia adalah musuhku. Dan setiap musuhku harus menerima hukuman dariku yang paling menyakitkan. Izinkan saya melakukannya, Kanda Maharaja. Kamu sanggup, adikku? Apa sulitnya menghadapi dua kesatria itu? Akan kusedot mereka dengan kuku pancanakaku. Dan akan aku bawa mereka kemari hidup-hidup. Bagus, lakukan sekarang. Cepat kalian pergi sekarang. Jangan sampai aku bernafsu untuk membunuh kalian. Baik, Gusti Maharaja. Dinda, lebih baik aku yang pergi. Aku khawatir. Kakang tidak percaya pada kemampuan dan kesaktianku. Bukan, tapi yang aku dengar, kedua satria itu sangat tampan, Dinda. Kamu cemburu, Kakang Katakili? Kamu juga, Kakang Wikataksa? Ya, cemburu juga. Tapi mudah-mudahan Dinda selalu ingat bahwa kedua suamimu ini sangat menyayangimu. Betul, Dinda. Memang harus begitu. Kalau kalian berdua masih mau menjadi suamiku. Kalau tidak, ya kutendang saja kalian berdua. Karena masih banyak laki-laki yang ingin menjadi... Romo tidak ingin mengambil hakmu atas tahta Ayodhya hanya untuk memenuhi janji Romo kepada Kekayi. Hamba bahkan merasa sangat bahagia kalau mampu melepaskan Romo Prabu dari belitan persoalan yang Romo hadapi. Bagaimanapun, janji seorang Prabu harus ditepati, Romo. Tidak, Rama, tidak. Tahta itu tetap hakmu. Dan aku sudah mantap untuk menanggung dosa akibat pemungkiran janjiku kepada Kekayi. Kalau itu yang akan Kanda Prabu lakukan, hamba akan sekarang juga. Biar rasa malu Paduka akan lebih melebar dan tercium sampai ke sudut-sudut bumi. Iblis mana yang merasuki hatimu, istriku? Romo Prabu, ingkar janji itu bukan sikap seorang kesatria, Romo. Dan bagi hamba, pengabdian seorang kesatria kepada negara tidak hanya menjadi raja, Romo. Hamba bisa menjadi penasihat Dinda Barata. Aku tidak mau, anakku. Tidak mau. Romo tidak akan sanggup menatap wajahmu kalau nekat merubah ketetapan kamu sebagai penggantiku. Apa yang menjadi keberatan Romo Prabu? Yang menjadi raja tetap putra Romo, adik saudara hamba, Romo. Sementara hamba legowo menyerahkan hak hamba. Tetapi janji lainnya yang mengharuskan kamu meninggalkan negeri ini selama 12 tahun, ini benar-benar sangat tidak adil. Semena-mena. Ini merupakan kejahatan yang paling nyata dari ibu tiri kamu. Romo Prabu, katakan kepada hamba, apakah ada manusia yang mampu melawan kehendak yang jagat nata?
kenapa Romo Prabu menderita penyakit bisul yang hanya bisa disembuhkan oleh Kanjeng Ibu Kekayi? Kenapa Kanjeng Ibu Dewi Kekayi yang menyelamatkan Romo waktu hampir terjatuh ke jurang? Kenapa Romo kemudian berjanji untuk mengabulkan semua permintaan Kanjeng Ibu Dewi Kekayi? Juga kenapa Kanjeng Ibu Dewi Kekayi memohon dua permintaan itu, Romo? Hamba yakin bukan karena Kanjeng Ibu Dewi Kekayi ingin merebut kekuasaan dari tangan hamba. Tidak ada bedanya dengan kenapa kemudian hamba rela melepas tahta hamba. Karena semua sudah tertulis dengan teratur di langit kahyangan. Lebih baik untuk sementara, Dinda saya titipkan di Mantili. Saya tidak mau Dinda ikut terseret dalam penderitaan yang harus Kanda alami. Saya tidak mau Dinda ikut menanggung beban kesengsaraan ini. Kenapa Kanda begitu rendah menilai cinta saya kepada Kanda? Apa Kanda pikir saya hanya mencintai kebahagiaan Kanda? Mengapa menurut Kanda, menikmati penderitaan bersama suaminya bukan merupakan suatu kebahagiaan? Jangan katakan itu sekali lagi, Kanda Rama. Karena aku akan tetap mencintaimu dan harus mengikuti kemanapun Kanda pergi. Maafkan saya, Dinda. Tapi, biar bagaimanapun juga, kita harus mempunyai tujuan, Kanda. 12 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Lagi pula, pendapat Kanda Rama tadi ada benarnya. Sementara, kita bisa tinggal di Mantili. Yang penting, kita sudah meninggalkan Ayodhya. Aku tidak mau Ayahanda Prabu mendengar berita sedih seperti ini, Laksmana. Lebih baik kita berkelana kemana saja. Iya. Tujuan kita adalah menghabiskan masa pembuangan ini saja. Saya setuju dengan pendapat Dinda. Kemana saja, biarkanlah tangan Dewata yang menuntun kita. Ayo. Ada apa, Bharata? Kanda, saya tidak bisa menerima keputusan itu, Kanda. Saya tidak akan pernah bisa menduduki tahta yang bukan menjadi hak saya. Sampai kapanpun. Bharata, kamu mau Romo Prabu menjadi seorang raja yang ingkar janji? Tapi... Pulanglah, adikku. Ikuti semua kemauan ibumu dan juga ayah kita, ya? Kanda, sekalipun Romo Prabu menyerahkan tahtanya kepada saya, sebagai seorang kesatria, saya bersumpah untuk memberikan kembali tahtanya kepada Kanda. Kamu sangat terpuji, adikku. Nah, sekarang pulanglah. Dan atas namaku, perintahlah Ayodhya dengan adil. Ya? Kenapa Kanda tidak kembali saja ke Kutaraja? Kita bicarakan lagi sumpah saya dengan Kanjeng Ibu. Ada satu lagi janji Romo atas permintaan ibumu yang harus kujalankan. Aku harus menjalani masa pembuangan selama 12 tahun. Kamu tidak usah mencemaskan kami, Bharata. Drugna, dampingi kakakmu dalam memimpin Ayodhya. Baik, Kanda. Kembalilah, Bharata. Selamat tinggal.
Kanda Rama, Laksmana, kalian tidak lapar. Nasinya sudah matang. Iya, sebentar lagi, Dinda. Pasti dia kesatria yang diceritakan oleh Kala Dungkul. Tapi, mana yang satunya? Yang perempuan itu cantik sekali. Kakang Rahwana pasti akan senang kalau mendengar berita ini. Kita mandi sesudah Laksmana selesai, Kanda? Iya. Badan saya pun gatal. Kena dedaunan untuk atap itu. Ya? Laksmana. Aku ingin tahu, apa dia juga tampan? Ada apa, Cahayu? Tolong Tuan, saya dikejar-kejar orang jahat. Selama saya di sini, belum pernah saya melihat ada orang di sekitar sini. Aneh. Sungguh Tuan, sungguh. Saya tinggal di desa yang ada di pinggir hutan ini. Lepaskan. Hampir semua lelaki itu menginginkan saya. Saya takut Tuan. Iya. Kamu akan aku tolong. Tapi lepaskan dulu peganganmu. Peluk saya Tuan, saya takut. Kembali ke wujudmu semula, perempuan. Kurang ajar kau Ksatria. Belum kenal kau siapa aku. Kurang ajar kamu Ksatria. Kamu akan mendapatkan balasan yang lebih menyakitkan dari Kakang Rahwana. Rahwana? Kakang! Kakang Kaladursana! Seperti suara Sarpakenaka. Rupanya dia sudah kangen padaku. Kakang! Kenapa Nimbu? Kangen ya? Kangen dasmu. Ada orang yang berani menganiaya aku. Lihat nih. Hah? Kurang ajar. Siapa yang berani menyentuh istriku? Dia seorang ksatria bagus yang mau berbuat kurang ajar padaku. Dia memeluk aku dan mau meluk aku. Itu lebih kurang ajar lagi. Di mana dia? Di air terjun, dekat alas Kandawa. Cepat balaskan sakit hatiku, Kang. Tapi, dia sangat sakti. Siapa yang mampu menandingi kesaktian Kaladursana? Tunggu di sini, Nini. Aku akan bereskan dia. Apa perlu? Kubawakan isi dadanya untuk kau makan. Sudah cepat. Belum tentu kau bisa menang. Iya.
Hup. Maaf, Nini. Apa lagi? Namanya siapa, Nini? Saya takut salah bunuh. Kalau tidak salah, Laksmana. Sudah cepat. Iya. Kakang Rahwana harus segera ku beritahu. Laksmana! Kau yang bernama Laksmana? Kalau iya, kenapa? Iya. Mana Dinda Laksmana, Kanda? Ada apa, Kanda? Ada yang mengganggu Dinda Laksmana. Dia mengganggumu, Dinda? Kelihatannya ada kawanan Denawa yang ingin mengganggu kita, Kanda. Waktu saya habis mandi tadi, ada Denawa perempuan yang menggoda saya dengan tipu dayanya. Tapi berhasil saya usir. Lalu muncul Denawa laki-laki yang tadi. Mungkin ada yang merasa terganggu kalau kita menetap di sini. Perempuan Denawa tadi menyebutkan sebuah nama. Rahwana. Apakah Anda kenal dengan nama itu? Oh, dia Maharaja di Alingkadirja. Sebuah negeri adidaya di seberang lautan. Negeri itu sangat kaya raya. Ibu yang membunuh Romo Prabu. Ibu yang telah membuat hati Raja Agung itu menjadi seorang Prabu yang tidak punya martabat. Karena telah mengusir seorang Yuwa Raja. Jaga mulutmu, Barata. Semua kulakukan untuk kamu. Hanya manusia berhati kerbau yang tidak mau menerima kekuasaan. Jangan bicara martabat untuk sesosok mayat. Karena dia sudah menyelesaikan dharmanya. Ibu, sadarlah. Menebar bibit keserakahan hanya akan menuai sesal dan kehancuran. Bagaimana kalau Kanda Ramawijaya telah meninggalkan daerah ini? Mudah-mudahan belum. Rencananya setiap tahun Kanda Ramawijaya akan tinggal di satu daerah, baru pindah ke daerah lain.
Ada apa, Kanda? Ada rombongan yang sedang menuju kemari. Jangan-jangan kawan dari raksasa yang dikalahkan Dinda Laksmana tadi. Laksmana? Mudah-mudahan mereka. Ada apa, Kanda? Siapkan senjatamu. Barata, mau apa lagi anak itu datang kemari? Katiwasan Kanda Rama. Romo Prabu meninggal. Kemarin malam, Kanda. Rencananya besok mau dilakukan upacara Cita Sangskara. Kami benar-benar memohon Kanda bertiga untuk sudi mengikutinya. Barata, kepedihanku tidak terkira-kira, Barata. Sama seperti kepedihan. Hormatku kepada Romo Prabu juga sama seperti hormatmu kepada beliau. Keinginanku mengantar Romo Prabu ke alam kehidupan baru setelah kematiannya. Sama juga seperti keinginanmu, Barata. Tapi ada satu hal yang harus tetap kujaga. Ketentraman negeri kita, Barata. Tidak akan ada keributan, Kanda. Karena Kanda adalah raja sejati dari Ayodhya. Tidak, Barata. Kita harus bisa menghormati sebuah janji. Kita semua, termasuk Romo Prabu dan Ibunda Dewi Kekayi, sudah sepakat untuk menjalankan janji Romo Prabu, yaitu termasuk pembuangan diriku selama 12 tahun. Kalau aku kembali ke Ayodhya, berarti kita semua telah ingkar janji, Barata. Bukankah saya sudah menolak kedudukan itu, Kanda? Pulanglah, Barata. Laksanakan upacara Cita Sangskara itu. Dan jalankan pemerintahan dengan baik. Kanda, mahkota ini akan tetap di atas talam emas. Saya pantangkan kepala saya memakainya. Kalaupun saya memerintah Ayodhya, adalah atas nama Kanda. Barata, lakukan apa yang kau yakini kalau itu benar. Pesan saya cuma satu, Barata. Jangan pernah kau sakiti hati rakyat. Karena sakit hati orang kecil sangat mudah mengguncang kawah candra di muka. Dengan terguncangnya kawah candra di muka yang ada di kahyangan, maka akan mengguncang sendi-sendi pemerintahan, Barata. Wajahmu jadi lucu, Sarpakenaka. Dia benar-benar kesatria sakti, Kanda Maharaja. Tapi terus terang, wajahnya sangat-sangat tampan.
Lalu kamu merayu dia? Iya. Tapi dia menghajarku sampai aku babak belur begini. Hebat. Kalau dia sampai mampu mengalahkan dirimu. Saya juga melihat satria yang satunya lagi. Dia mempunyai seorang istri yang sangat cantik. Lebih cantik daripada Dewi Setiawati. Dari ceritamu, sudah mampu membangkitkan rencanaku. Apa mereka masih di hutan Kandawa? Tidak jauh dari situ. Kalamrica, turun kamu. Ada tugas apa, Maharaja? Kamu sangat tahu seluk-beluk hutan Kandawa ini. Aku akan mencari kesatria Ayodhya yang telah menyiksa adikku. Jangan-jangan kesatria itu yang telah mengalahkan Kala Dungkul dan anak buahnya. Mereka sangat sakti, Gusti Maharaja. Bahaya. Kamu berani menghinaku, Kalamrica? Ampun, Maharaja. Hamba hanya menyampaikan berita. Tidak perlu. Widowati, aku sangat menyayangimu. Seluruh kekayaan Alangkadirja akan kupersembahkan padamu. Kau lihat perempuan itu? Iya, Gusti. Aku ingin membawa dia hidup-hidup ke Alengka. Aku tidak ingin ada urusan dengan dua kesatria itu. Baik, Gusti. Sudah selesai. Dinda mau coba? Nanti saja, Kanda. Kanda Rama? Ada apa, Dinda? Tangkapkan kejang itu, Kanda. Bulunya bagus, seperti diperada dengan emas. Saya ingin kejang itu, Kanda. Tunggu ya. Dinda tunggu saja di rumah. Laksmana, jaga Yudamu. Baik, Kanda.
Itu suara Kandarama. Saya takut ada apa-apa. Cepat, Dinda. Tolong kakakmu. Tunggu apa lagi? Tapi Kandarama menyuruh saya untuk menjaga Yunda Dewi. Saya takut. Apa sebenarnya maumu, Laksmana? Kamu mau membiarkan kakakmu celaka? Atau itu yang kamu inginkan? Supaya aku menjadi janda dan kamu bisa menggantikan kakakmu? Jangan harap aku sudi, Laksmana. Putri Mantili, Laksmana tidak akan pernah memiliki pikiran yang tidak senonoh terhadap Yunda Dewi. Adapun Laksmana tidak mau pergi mencari Kandarama, karena Laksmana punya tanggung jawab menjaga Yunda Dewi atas perintah Kandarama. Baik, saya akan mencari Kandarama. Yunda sendiri yang minta saya pergi. Saya akan cari Kandarama. Pesan saya, jangan sekali-sekali Yunda keluar dari lingkaran ini. Apapun yang akan terjadi. Kenapa kamu malih rupa menjadi kijang? Jangan salahkan aku kalau sampai semua ini terjadi. Kamu tahu, dalam hukum perburuan, kijang adalah pihak yang diburu. Kamu akan menderita atas perbuatanmu ini, kesatria. Camkan itu. Oh, putri cantik, beri saya seteguk air. Tenggorokan saya tercekik oleh rasa haus. Oh putri, masih jauhkah desa dari tempat ini? Saya haus sekali. Sebentar ya, Kek. Sebenarnya saya tidak boleh. Tapi... Aduh, sakit. Ternyata Tuan Putri sakti sekali. Dan dilindungi Dewata. Saya hampir mati terkena ajian itu. Saya baru mau bicara agar kakek tidak melewati garis ini. Sakit, Kek. Ini, Kek, saya lemparkan lahang air ini. Jangan, jangan. Saya tidak bisa menangkap. Nanti jatuh tumpah. Sodorkan saja ujung bumbungnya. Nanti saya ambil. Sinta, ini yang saya takutkan, Kandarama. Ayo,